Selamat datang di Media Edukasi Sumayasa Dum Edukasi Media Pembelajaran Asik, Kreatif, dan Menyenangkan. Halo adik-adik, bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan membahas perkembangbiakan pada hewan, buku IPA kelas 9 semester 1, bab 2. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Oke, sebelum lanjut, mari kita berdoa bersama-sama agar diberi kelancaran dalam belajar. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share agar video ini dapat memberi manfaat untuk kita bersama. Nah, adapun pokok bahasan kali ini, yang pertama, perkembangbiakan aseksual pada hewan. Yang kedua, perkembangbiakan seksual pada hewan. Yang ketiga, perkembangan hidup hewan. Dan yang keempat, teknologi perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan aseksual pada hewan. Perkembangbiakan aseksual adalah proses reproduksi di saat keturunan timbul dari induk tunggal dan mewariskan genetika dari satu induk. Perkembangbiakan aseksual dapat berupa membentuk tunas. Terdapat hewan yang mampu berkembang biak aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara ini antara lain hewan dari filum Porifera dan Coelenterata. Contoh hewan dari filum Coelenterata adalah ubur-ubur dan Hydra sp. Hewan dari filum Coelenterata yang dapat membentuk tunas misalnya Hydra sp dan ubur-ubur dari jenis Obelia sp dan Aurelia sp. Nah, yang kedua ada fragmentasi. Planaria merupakan salah satu contoh hewan yang melakukan fragmentasi. Perkembangbiakan dengan cara ini terjadi melalui dua tahap. Yang pertama, fragmentasi yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Yang kedua, regenerasi yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Pada akhirnya, setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau planaria tersebut dipotong akan membentuk seperti wujud induknya. Yang ketiga ada partenogenesis. Partenogenesis adalah reproduksi yang hanya melibatkan gamet betina tanpa adanya pembuahan. Partenogenesis secara alami dapat terjadi pada hewan lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Selain lebah, kutu daun dan kutu air juga dapat berkembang biak dengan cara partenogenesis. Kutu daun betina dan kutu air betina dapat terus-menerus bertelur. Telur yang dihasilkan akan berkembang dan menetas menjadi kutu betina tanpa didahului proses fertilisasi. Selanjutnya, perkembangbiakan seksual pada hewan. Perkembangbiakan seksual adalah proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Adapun proses perkembangbiakan seksual, yang pertama melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur yang akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak, dan pada tahap selanjutnya embrio akan berkembang menjadi individu baru. Ada dua jenis fertilisasi, yang pertama ada fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal adalah terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Contoh hewan yang melakukan fertilisasi secara internal antara lain sapi, ayam, kura-kura, dan buaya. Sementara fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Fertilisasi dengan cara ini biasanya terjadi pada hewan yang hidupnya di lingkungan perairan, misalnya ikan.
Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hewan vivipar, hewan ovipar, dan hewan ovovivipar. Hewan vivipar adalah hewan yang melahirkan. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Contohnya seperti kucing, gajah, badak, kerbau, anoa, babi, banteng, paus, dan kambing. Sementara hewan ovipar adalah hewan yang bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina, contohnya seperti cicak, katak, ikan mujair, ayam, burung elang, dan itik. Selanjutnya, hewan ovovivipar adalah hewan bertelur dan melahirkan. Embrio berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan, contohnya seperti kadal dan sebagian jenis ular. Selanjutnya, perkembangan hidup hewan. Pada beberapa jenis hewan, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang memiliki struktur dan fungsi organ mirip dengan hewan dewasa. Selama berkembang menuju kedewasaan, hewan muda tidak mengalami banyak perubahan pada struktur dan fungsi organ tubuh. Selama berkembang, hewan muda hanya mengalami pertambahan ukuran sehingga menjadi lebih besar. Perkembangan hewan tersebut disebut dengan perkembangan langsung. Nah, ini merupakan perkembangan langsung pada serangga Lepisma saccharina. Jadi, dari telur sampai dewasa hanya berkembang atau yang berubah hanyalah ukuran badannya. Pada jenis hewan yang lain, hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Hewan muda tersebut kemudian berkembang melalui tahap tertentu sehingga memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang sama dengan hewan dewasa. Perkembangan hewan yang demikian disebut dengan metamorfosis. Terdapat 2 jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut larva. Larva memiliki struktur dan fungsi organ yang sangat berbeda dengan hewan dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut nimfa. Selanjutnya, nimfa berkembang menjadi hewan dewasa. Pada metamorfosis tidak sempurna ini, dari hewan yang kecil hingga besar, yang berubah hanyalah ukurannya saja. Nah, ini merupakan contoh dari metamorfosis tidak sempurna pada kutu dan metamorfosis sempurna pada lalat. Jadi pada kutu yang berubah hanyalah ukuran badannya, sementara pada lalat dapat berubah wujudnya dari telur menjadi hewan dewasa. Pada beberapa hewan, selama perkembangan hidup dari hewan muda menjadi hewan dewasa, terjadi perkembangbiakan secara seksual dan secara aseksual. Tahukah kamu hewan ubur-ubur? Selama perkembangan hidupnya, ubur-ubur dapat berkembang biak secara seksual dan secara aseksual. Ubur-ubur seringkali dijumpai dalam bentuk medusa dan berada pada tahap seksual, yaitu dapat menghasilkan sel kelamin. Tahap-tahap perkembangan dari ubur-ubur adalah: yang pertama, sel kelamin dilepaskan ke air dan dapat mengalami fertilisasi. Langkah selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi larva. Jika berada pada tempat yang sesuai, larva akan tumbuh menjadi polip yang disebut skifistoma. Selanjutnya, saat dalam tahap polip, ubur-ubur dapat berkembang biak secara aseksual melalui pembentukan tunas.
Selanjutnya, polip akan berkembang dan menghasilkan strobila. Strobila akan terlepas dari induknya dan berkembang menjadi medusa kecil yang disebut evira. Evira selanjutnya tumbuh menjadi medusa dewasa. Pernahkah kamu menjumpai puluhan bahkan ratusan kecebong pada suatu kolam? Tahukah kamu dari mana asal kecebong tersebut? Berikut adalah proses perkembangbiakan pada katak. Katak dewasa akan menghasilkan ratusan telur. Selanjutnya, telur kemudian menetas menjadi kecebong. Kecebong selanjutnya berkembang menjadi berudu yang memiliki kaki. Selanjutnya, berudu berkembang menjadi katak muda yang kemudian berkembang menjadi katak dewasa. Selanjutnya, teknologi perkembangbiakan pada hewan. Pernahkah kamu mendengar kawin suntik pada sapi? Kawin suntik atau dikenal dengan istilah inseminasi buatan adalah proses memasukkan cairan sperma dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma yang telah dibekukan dengan menggunakan alat seperti suntikan. Inseminasi buatan memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, efisiensi waktu, yang kedua efisiensi biaya, dan yang ketiga memperbaiki kualitas anakan sapi. Perbaikan kualitas misalnya sebagai penghasil daging yang berkualitas atau sapi potong. Sebagai contoh, untuk menghasilkan anakan sapi dengan kualitas daging yang baik dan berjumlah banyak, diambil sel-sel sperma dari sapi Brahma dari India untuk diinseminasikan pada sapi betina lokal. Nah, itu tadi pembahasan mengenai perkembangbiakan pada hewan. Silakan kalian bisa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar video ini dapat bermanfaat untuk kita bersama. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan kuis smart berikut seperti biasa dengan 5 soal. Soal yang pertama, jelaskan jenis-jenis perkembangbiakan aseksual pada hewan. Soal yang kedua, jelaskan jenis-jenis perkembangbiakan seksual pada hewan. Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Soal keempat, jelaskan proses perkembangbiakan pada katak. Dan soal yang terakhir, jelaskan teknologi perkembangbiakan pada hewan. Sekian pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nasi kecap rasanya gurih, ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Untuk mendukung video ini, jangan lupa untuk komen, subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian agar manfaatnya kita bisa rasakan bersama. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.